Iya, Val, tadi dua jurnalis teman kita ada di Pasar Kopro Jakarta Barat dan juga Koja Baru Jakarta Mhm. Utara ya. Saya yakin ini mewakili pasar-pasar lainnya yang ada di tanah air ini ya. Iya, satu melihat pantauan langsung, satu lagi ikut sidak bersama dengan pihak kepolisian. Iya. Nah, kita kan cuma berharap semoga ke depannya ini nggak jadi siklus berulang ya, Alka. Mhm. Karena sebenarnya di Natal harga udah naik, ini jelang Lebaran harga naik lagi. Masa Mhm. mau gini terus? Iya, kayaknya siklusnya sama setiap tahun, setiap hari besar juga semacam itu terus terjadi, terus terjadi. Iya, kita harapkan ini tidak terus terjadi. Tapi tentu Iya. kita juga penasaran, kira-kira apa pemicunya? Kita akan langsung membahas bersama dengan peneliti KOR Indonesia, ada Eliza Mardian. Bu Eliza, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Valerie dan Mas Alka. Iya. Iya, Mbak, tadi kita sudah melihat ya pantauan terkini di pasar, ternyata mayoritas dari harga bahan pokok ini meningkat signifikan. Tapi sebenarnya ini kan fenomena berulang ya, Mbak, sudah terjadi hampir setiap hari besar. Ini Betul. apa yang sebenarnya terjadi? Ya, jadi memang fenomena kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah fenomena klasik ya yang terus berulang setiap tahun gitu kan. Jadi sebetulnya ini penyebabnya karena ada kombinasi dari faktor permintaan yang melonjak dalam waktu rentang pendek gitu kan selama Ramadan karena memang pola konsumsi masyarakat Indonesia itu selama Ramadan tuh akan pasti meningkat seperti itu. Dan ditambah lagi dari sisi supply, ini kan tidak bisa mengikuti, demand yang begitu tinggi gitu, karena memang supply kan ada waktu panennya, segala macamnya. Jadi memang, dari sisi supply-nya ini tidak bisa mengakomodir kenaikan, demand yang begitu tinggi. Nah, ditambah lagi ada, ekspektasi para pelaku di pasar bahwa ketika Ramadan itu harga akan naik. Jadi ada faktor, psikologis juga di sini. Jadi tidak murni dari supply demand, tapi juga dari tadi ekspektasi, harga untuk kenaikan harga para pelaku pasar. Dan ditambah lagi struktur pasar komoditas pertanian kita ini kan oligopolistik. Jadi di mana, eee, dengan kondisi asimetris informasi, kita nggak bisa tracking nih jumlah, jumlah komoditas yang ada di setiap rantai distribusi itu berapa gitu realnya, karena kita cuma tahu hanya di level produksi, tapi di middleman ini kita nggak tahu berapa yang mereka kuasai, di mana disimpannya, segala macamnya gitu. Mhm. Dan Baik, ditambah baik. lagi, ini kan dikuasai oleh segelintir pihak ya, di komoditas petani ini. Jadi memang mereka ini akan sangat menentukan harga gitu. Dan, ditambah lagi misalkan, ini kan komoditas pangan untuk misalkan cabai, ini memang kebetulan karena musim penghujan. Nah, biasanya ketika musim hujan ini para petani cabai itu banyak yang gagal panen. Dan ditambah lagi, terkendala di distribusinya, karena kan biasanya sentra-sentra produksi cabai itu kan di daerah pegunungan ya. Nah, kalau misalkan infrastruktur jalannya kurang baik segala macam, ini menghambat penyalurannya sehingga makanya terlambat gitu sampai untuk ke konsumen. Jadi, Iya, ini adalah perpaduan dari berbagai macam persoalan iya. dan ditambah lagi ini infrastruktur cold storage kita kurang memadai. Jadi sebetulnya kan seharusnya ini bisa diantisipasi misalkan H-2 bulan atau H-1 Ramadan. Jadi ketika pas Ramadan ini tidak seperti kita reaktif gitu kebijakannya kan, tapi kita harus Baik, preventif gitu. baik. Nah, persoalannya adalah cabai ini kan komoditas yang mudah busuk. Ini tidak bisa disimpan lama-lama Baik. dan Ini selera kompleks masyarakat sekali kita ya, Mbak juga ini Eliza. menyukai, cabai yang, Mbak Eliza, segar ini kompleks seperti itu. sekali. Jadi Artinya tadi secara halus Mbak Eliza juga menggarisbawahi ada rantai distribusi yang sengaja dibuat dalam tanda petik tersumbat oleh segelintir orang tadi yang Mbak sebut juga untuk keuntungan segelintir orang ini, dan ini artinya kalau ini terjadi ada kegagalan struktural dan di dalam sistem pangan kita. betul sekali, tata niaga pangan kita ini memang kurang, masih perlu perbaikan secara fundamental gitu kan, dari hulu sampai ke hilir gitu. Karena persoalan pangan ini kan terus-terusan berulang, berarti kan memang ada persoalan fundamental yang sampai saat ini masih belum dibenahi gitu. Misalkan seperti penyediaan data untuk dari setiap komoditas pangan, dari hulu sampai ke hilirnya kita bisa tracking berapa jumlah volume yang dikuasai, disimpan di gudang, segala macamnya. Sehingga harga di konsumen ini betul-betul real mencerminkan supply sesungguhnya gitu. Dan ditambah lagi tadi, jangan sampai dikuasai oleh beberapa segelintir pihak, karena kalau misalkan dikuasai oleh segelintir pihak, eee, ini kan mereka yang akan menentukan harga seperti itu.
Jadi para pedagang di pasar pun mereka kan disuplai oleh para distributor, agen-agen besar gini kan. Nah makanya kita perlu kerjasama dan juga pengawasan yang ketat untuk melihat bagaimana proses pendistribusian komoditas pangan ini gitu. Dan Baik, kita perlu harapkan juga ada kita perbaikan penindakan hukum fundamental yang ya tegas. Mbak Eliza dari hulu ke hilir dan juga pastinya pemerintah bisa Ya, menciptakan kebijakan yang benar-benar efektif bisa mengatasi harga yang cenderung selalu naik jelang hari-hari besar. Terima Iya. kasih peneliti KOR Indonesia Heliza Mardian sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Iya, dan tentunya ujung-ujungnya kita semua berharap agar stabilitas pangan ini tidak hanya menjadi jargon semata ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.